Nah, saya mau kasih penjelasan logikanya bagi dua pendeta. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta juga, memberikan satu analogi tentang konsep Tritunggal itu. Dia bilang, dikasih analogi, Tritunggal itu diibaratkan dikasih satu tamsil seperti sebuah rokok. Kebetulan rokoknya Ji Samsu waktu itu. Dia bilang, Ustadz, rokok ini terdiri dari 3 unsur. Di situ ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Ini yang bernama rokok. Jadi rokok itu 3 unsur, begitulah Tuhan itu. Ya, 1 oknum, 3 pribadi. Dia bilang gitu. Jadi ada kertas, ada cengkeh, ada tembakau. Itulah yang bernama rokok. Lalu saya minta maaf kepada pendeta yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Pendeta, bolehkah saya ambil rokok ini? Dan bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu saya pecah, saya ambil dulu kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Oke. Lalu saya ambil cengkehnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Cengkeh. Rokokkah ini? Oh tidak, cengkeh. Lalu saya ambil tembakau. Ini Pak Pendeta apa? Dia bilang tembakau. Rokokkah ini? Tidak. Oh ternyata dia baru bernama rokok ketika diaduk menjadi satu kesatuan, itu namanya rokok. Tapi ketika dipisah unsur-unsurnya, dia kembali kepada zat awal, bahwa dia adalah kertas, bahwa dia adalah tembakau, bahwa dia adalah cengkeh, tidak bernama rokok. Jadi bagi saya ini logikanya tidak masuk ini. Bagaimana Tuhan itu menjadi satu kesatuan ketika digabung, ketika dipisah unsur-unsurnya, itu tidak menjadi bernama Tuhan lagi. Dan memang kalau kita baca Alkitab, ya, dibaca Alkitab. Kalau tadi Pak Pendeta Moses mengatakan, atau Pak Murwali mengatakan, kalian tidak punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Saya pikir kitab suci itu harus terbuka, dibaca, dipahami, dikoreksi oleh siapa saja. Dan Al-Quran kami sangat terbuka. Dan Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah menurunkan bagi kami umat Islam pedoman hidup yang sangat mudah. Ya, mudah. Yang penting standar untuk memahami kitab suci itu harus ada latar belakang ilmunya, ada standarisasi di situ. Jadi menurut saya ketika dipisah unsur-unsur, contoh Pak Pendeta selalu mengatakan itu satu pribadi, ya, satu substansi 3 pribadi. Saya kalau kita kembali kepada Alkitab, kita temukan di dalam Alkitab itu terpisah, ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan ada oknum Roh Kudus. Ini sebenarnya oknum yang berbeda, tidak satu. Ya, contoh Yesus, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan sebagai anak Allah. Anak Allah berarti berpisah dengan Bapa, anak Allah. Ini oknum yang kedua nih. Sedangkan di ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebenarnya definisi anak bukan dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan secara teologis. Nah kalau anak, contoh dalam Islam dikatakan Abdullah, hamba Allah, anak juga, tapi bukan anak secara biologis. Lalu apa bedanya? Berarti di dalam Alkitab sendiri banyak yang disebut anak. Orang yang mendamaikan disebut anak. Bahkan Israel itu adalah anak yang paling tunggal disebutkan di dalam Alkitab. Ya, anak yang paling tunggal adalah Israel. Saya tidak tahu Yesus anak yang keberapa itu. Maka kita harus memahami bagaimana logikanya. Ini adalah oknum yang terpisah. Ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan anak jangan dipahami bersatu dengan Bapa. Itu keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab begitu banyak dalil yang kita temukan. Orang yang mendamaikan disebut anak-anak Allah, orang Israel juga dikatakan anak-anak Allah. Tapi jangan dipahami anak itu bersatu dengan Bapa. Tidak. Bagaimana Anda melogikakan ini? Kalau bisa,
ya saudara-saudaraku umat Nasrani, jangan mendominasi agama itu dengan pendekatan akal semata. Jadi, maka dalam Islam kami selalu mendahulukan nas, dalil nakli namanya. Baru nas ini bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau akal lebih dominan daripada nas, itu bahaya. Nah, saya mengutip ini kan dalil, ada nas. Nah, ada nasnya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya itu berpisah oknum bapak dengan oknum anak. Yang kedua, di dalam iman Nasrani dikatakan, tadi sudah disebut Pentekoste, Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begini, bukankah Yesus itu datang pada abad awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa. Yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni. Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca, penyalipan yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyalipan ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan yang menarik, tolong dijawab nanti Pak Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib, ada dua orang di kanan kirinya. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus dosa siapa? Kalau ada hubungkan penyalipan dalam rangka menebus dosa manusia. Jadi ini bagaimana kita melogikakan ini? Jadi kita tidak boleh lari dari teks juga. Itu ada teksnya. Sebagaimana Prof. Egy tadi mengatakan, sejarah Tritunggal itu kan datang kapan? Abad ke-4 Masehi. Ketika terjadi Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan diperkuat oleh Kaisar Konstantinopel tahun 381 Masehi. Artinya sebelum itu tidak dikenal konsep Tritunggal itu. Bagaimana ada Tuhan, konsepnya tidak konsisten? Ini kan bahaya ini. Semestinya yang namanya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Dari sejak manusia pertama, Adam, sudah harus begitulah konsep Tuhan. Kalau berubah-ubah itu bagaimana? Cukup, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong nyalakan mic-nya. Ya baik, sebetulnya itu yang moderator sampaikan hanya yang di bagian terakhir. Tetapi saya mau menanggapi di bagian yang pertama. Tadi yang banyak bicara mengenai Trinitas dan juga menyinggung yang saya katakan ilegal itu menafsir Alkitab tanpa keahlian atau tanpa ilmu ya untuk menafsir satu teks. Nah yang pertama-tama begini, masalah analogi tadi, Pak Nababan berhadapan dengan pendeta yang tidak belajar. Ya seperti itulah. Masa Allah seperti rokok. Rokok itu bahkan lebih hina dari manusia. Manusia lebih mulia daripada rokok benda mati. Jadi kalau Allah dianalogikan, diilustrasikan dengan rokok, ini maaf, inilah pendeta yang bagi saya itu mengilustrasikan dengan cara yang sangat bodoh. Ya, jadi Allah itu tidak sama dengan rokok. Karena ketika rokok Anda lepaskan semua, cengkeh toh itu rokok enggak? Cengkehnya saja rokok enggak? Kan bukan. Ya. Dalam Trinitas itu Bapa adalah Allah sepenuhnya, Sang Firman Logos yaitu Yesus Kristus Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Jadi ilustrasi rokok tidak masuk di sana. Makanya karena tidak ada ilustrasi analogi apapun untuk menggambarkan Trinitas,
Maka saya hanya berbicara prinsip unity and diversity yang saya katakan itu niscaya di mana-mana Anda tidak bisa sangkal itu. Bahkan saya menantang di sini buktikan di mana satu eksistensi yang nol putul dan tidak ada kejamakan apa-apa, tidak ada. Jadi kita berbicara manusia, berbicara laptop, berbicara keilmuan apa saja, bahkan istilah universitas, bahkan kita berbicara konsep mengenai Allah dan pikiran kita yang terbatas, kita tidak pernah lepas daripada prinsip unity dan diversity, seperti itu. Jadi ilustrasi loko tadi itu jelas sudah masuk itu ya. Itu, saya jawab dulu Pak. Maksudnya yang ditanyakan apanya yang diminta dibuktikan? Saya jawab pertanyaan ini Pak, bukan sedang bertanya. Bapak, enggak, ini waktu saya dulu. Saya menjawab. Nanti kalau waktu Anda silakan jawab tantangan saya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, masalah ilegal tadi. Kenapa saya katakan ilegal? Kalau mau mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, pertama-tama presuposisinya adalah Anda percaya bahwa yang saudara pelajari itu benar. Artinya benar dalam pengertian dapat dipelajari. Kalau sesuatu yang Anda mau pelajari itu Anda sangkal ini palsu, ini tambal sulam, ini tidak benar, lalu yang Anda mau pelajari apanya? Sebentar ya, saya pikir mau menanggapi. Ya, jadi yang mau Anda pelajari itu apa? Kalau kita tidak mempercayai sesuatu, kita pelajari apanya? Itu pertama, presuposisinya saya percaya bahwa saya bisa belajar dari Alkitab, itu pertama. Kedua, ada keilmuannya yang saya katakan tadi itu ilmu hermeneutik atau the art of interpretation. Semua ilmu hukum ada interpretasinya sendiri. Saya bukan ahli hukum, tidak boleh saya secara ngawur masuk karena hukum, berbicara hukum karena saya bukan ahlinya di sana. Ya, seperti itu ya. Jadi ada keilmuannya Pak. Nah, maka itu yang saya katakan tadi. Bapak berdua mempelajari teologi, mempelajari Alkitab, mempelajari tentang studi-studi dalam kitab suci, kitab per kitab, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Termasuk ilmu dogmatikanya, bagaimana nanti melihat kesatuan tafsiran seluruh Alkitab, itu dari mana? Itu yang saya bilang tadi ilegal Pak. Ilegal. Sama juga saya bukan ahli Quran. Saya masuk ke Quran Anda lalu memberi tafsiran secara bebas begitu, lalu saya mengatakan ini seandainya saja ya, lalu saya berkata ini banyak salahnya ini ya, lalu saya tidak ngerti apa-apa. Ini kan kacau Pak. Ya itu maksudnya Pak ya. Saya pikir itu mungkin Pak Moses masih ada waktu berapa? Masih ada waktu 5 menit. Oh mungkin saya lanjut sedikit ini ya, Itu tafsiran Anda sebagai yang bukan ahli biblika, yang bukan ahli Alkitab. Tapi penelitian Alkitab yang sungguh-sungguh ya, di mana dikatakan Allah itu echad, lalu kemudian nanti muncul Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dalam pengertian satu substansi, satu hakikat, Anda tidak bisa berbicara tentang keterpisahan di sana. Mungkin Anda membayangkan waktu Yesus mengambil natur manusia, kemanusiaannya itu terlihat di bumi, memang kemanusiaannya terbatas. Tapi itu tidak berarti antara kealahan Yesus dengan kealahan Yesus dengan kealahan Allah Bapa, dengan kealahan Roh Kudus itu terpisah. Di dalam domainnya Allah kita berbicara yang tidak terbatas. Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Di dalam domain tidak terbatas semacam ini, ya, yang sifatnya unlimited seperti ini, kita tidak bisa membayangkan batasan apapun. Maka dalam hal ini tidak ada batasan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya Maha Kuasa, ketiganya tidak terbatas. Satu hakikat. Ya, silakan Pak. Baik. Salah satu tadi ditanyakan adalah mengenai salib, bahwa dalam konteks sejarah bahwa salib itu diidentikan sebagai bentuk kejahatan. Tapi menurut saya Ustadz Nababan harus kembali ke Alkitab. Pertanyaannya, kenapa Yesus disalib?
Apakah karena Yesus berbuat salah? Tapi bukannya Yesus itu disalibkan dalam konteks Yahudi karena dianggap bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan dalam Alkitab sendiri dikatakan sampai pemimpin pemerintah pada waktu itu dia cuci tangan, nggak mau, karena tidak ditemukan kesalahan. Tapi orang Yahudi yang minta salibkan dia, salibkan dia. Jadi tidak ada satupun hukum Romawi yang dilanggar oleh Yesus. Tapi yang dilanggar, yang dianggap melanggar adalah orang Yahudi yang memaksa pemerintah pada waktu itu secara historis. Karena menganggap Yesus itu, menganggap dirinya sama dengan Allah. Itu yang terjadi secara historis. Kalau Ustadz Nababan kembali ke Alkitab, karena pernah jadi Kristen. Itu faktanya yang ada. Tapi yang kedua tadi jelas bahwa yang disalibkan bernama Yesus orang yang berbuat jahat. Dan kalau Ustadz Nababan baca juga loh, malah yang satu mengatakan kalau bisa aku bersama-sama dengan engkau ya. Ada keselamatan yang memang diberikan oleh Yesus dengan peristiwa salib itu. Pertanyaannya, mengapa kok peristiwa salib diperlukan dalam konteks itu? Ya karena pada konteks pada waktu itu untuk memberikan satu tanda bahwa betapa begitu besarnya kasih Allah kepada manusia yang paling jahat itu, menggunakan hukum yang pada waktu paling jahat. Tujuannya supaya apa? Orang yang paling jahat tidak ada alasan dosaku terlalu besar. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus. Makanya mengapa yang paling jahat itu malah dipakai pada konteks itu, supaya manusia yang merasa berdosa, yang paling jahat itu merasa bahwa oh ya, ada kasih yang ditawarkan, pengampunan yang begitu besar. Ada lagi Pak yang belum? Adam lahir lebih dulu ribuan tahun sebelum Yesus, siapa yang menebus dosanya? Ya, saya Sorry, sama satu lagi, sebelum Konsili 325 yang melahirkan konsep Trinitas, konsep ketuhanan dalam kekristenan seperti apa? Saya jawab yang terakhir. Yang dipertanyakan itu adalah tentang penjelasan tentang Tritunggal atau Tritunggal. Kalau mengenai konsep, bukankah tadi saya sudah tampilkan di semua kitab saya, kitab suci Kristen semua tadi ada. Sudah ada. Saya membaca artikel jurnal, katanya juga tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Katanya, saya nggak tahu ya, tapi saya baca artikel jurnal ilmiah nih. Begitu. Tauhid. Istilah tulisan, oh tauhid ada di Al-Quran, begitu Prof. Begitu. Nah, kita muncullah konsep tadi, sama dengan konsep Tritunggal ini. Tapi tetap kalau katakan tadi, fakta-fakta tentang dasar-dasar referensi, saya tampilkan banyak banget tadi dong. Jadi kalau dituji sudah clear jawaban saya ya. Ya, lalu yang tadi yang terakhir tentang bagaimana dengan Adam. Ini yang kadangkala memang belum clear ya, bahwa dalam konteks agama Wahyu bahwa ada Yahudi, Samawi, dan bahwa itu adalah ada korban-korban. Itu secara hukum wahyunya itu progresif kan. Secara bertahap, dan saya kira semua penyampaian wahyu secara progresif, tidak langsung satu detik jadi. Tapi ada proses yang ada. Oke. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian lama jelas bahwa ada hal yang menjadi tuntunan bagi manusia pada saat itu, bagaimana mendapatkan pengampunan. Tapi secara progresif berangsur-angsur wahyu dilengkapi, bahkan kalau kita juga objektif, ternyata juga ada wahyu yang terakhir yang umat Islam percayai. Mengapa harus mempertanyakan tentang progresif wahyu di kami? Bahwa waktu itu belum ada Yesus. Bagaimana? Ya terus berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang bagaimana memperoleh pengampunan itu. Baik, terima kasih.